Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة عند الله يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات ربه وسلامه عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات المشاهدين والمشاهدات, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa belajar dan menuntut ilmu. Itu adalah seagung-agungnya nikmat yang patut untuk kita syukuri bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikannya, dan Allah berikan kepada kita taufik untuk menitinya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti, orang-orang yang bisa meneguk air di telaganya, dan semoga kita dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabiyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pembahasan tafsir surat At-Takwir daripada kitab tafsir Al-Quranil Karim yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman dan semangat taufik di dalam mengamalkan apa yang kita pahami dari firman-Nya ini. Dan semoga penulis kitab ini Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukan di sisinya, dan Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Allah tabaraka wa taala di dalam ayat atau dalam surat ayat yang ke-15, karena pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah bahas ayat 1 sampai 14. Malam ini kita sempurnakan insyaallah tentang penafsiran surat At-Takwir ini yang kita ambil dari penjelasan Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fala uqsimu bil khunnas. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku bersumpah. Dengan apa bersumpah? Dengan bintang-bintang yang beredar dan bersembunyi. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk ciptaannya yang sangat agung, yang menakjubkan, karena bintang-bintang memberikan cahayanya di malam hari. Nah, oleh karenanya seperti yang kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala
boleh bersumpah dengan apa saja. Boleh bersumpah dengan makhluk yang ia ciptakan. Namun kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena sumpah di dalam Islam adalah ibadah. Nah, ibadah tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekh Khalid As-Suaidan, man sarafa syai'an li ghairillahi ala wajhin la yaliqu illa bihi faqad asyrak. Barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah yang tidaklah pantas ibadah itu diberikan kecuali hanya kepada Allah, maka sungguh telah dia melakukan kesyirikan. Maka orang yang bersumpah layaknya dia bersumpah atas nama Allah. Ya, wallahi tallahi billah. Inilah lafaz sumpah. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bil khunnas. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, fala di sini qad yadhunnu ba'dun nas an la an-nafiya wa laysa kadzalik. Orang mengira ini la nafiyah, tapi bukan itu. Bal hiya musbitatun lil qasam wa yu'ta biha bimithli hadza tarkib lit ta'kid. Bentuk yang seperti ini, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, menunjukkan at-ta'kid. Apa itu ta'kid? Penguatan. Artinya benar-benar Allah bersumpah. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Fal ma'na uqsimu bil khunnas, itu artinya aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan yang tersembunyi. Al khunnas jam'u khanisah wa an-nujum allati takhannas ay tarji fa bainama taraha fi a'la al-ufuq idhan biha raji'at ila akhir al-ufuq wa dhalika wallahu a'lam lirtifa'iha wa bu'diha fayakunu ma tahta min an-nujum asra' minha fil jari bihasbi ru'yatil ain. Terkadang bintang itu muncul kemudian kelihatan dengan jelas oleh mata kita, dan ada yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata kita. Naam. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian di sini ketika Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah ini disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa bintang-bintang ini menunjukkan keagungan ya alam semesta yang teratur, menunjukkan keagungannya, bahwa tidak ada sesuatu pun dari bintang itu yang bertabrakan. Semuanya beredar dan muncul sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makhluk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yang tidak memahami bagaimana bentuk ketunduan dan bagaimana tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian ayat berikutnya adalah al-jawaril kunnas. Di sini al-jawaril kunnas Allah juga menyebutkan al-jawari huna al-ya lakin hudhifat al-ya litakhfif al-kunnas allati takannas tadkhul fi maghibiha, dan dengan planet-planet yang beredar dan yang bersembunyi sama. Al-khunnas, al-jawar, al-jawaril kunnas, dan demi planet-planet yang beredar dan yang bersembunyi. Ahibati fillah, hal ini adalah bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala di mana gerak teratur planet-planet itu dan bintang-bintang yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lihat di langit itu, Bang, yang mencerahkan cahaya dan sinar begitu indah di malam hari, itu semua bukanlah terjadi dengan tanpa perintah. Semua itu terjadi dengan perintah yang datang dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada dia muncul sendiri, tapi semua itu dengan instruksi dan perintah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan menggambarkan apa? Menggambarkan tentang keteraturan ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
menjadi bukti adanya Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang mengatakan mana ayat yang menyebutkan Allah itu ada, maka seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang ciptaan Allah menunjukkan Allah itu ada. Walaupun lafaznya yang mengatakan Allah itu ada tidak ditemukan misalnya. Terkadang orang hari ini saking cerdasnya, apa bukti ayatnya bahwa Allah itu ada? Tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan Allah mawjud gitu kan? Tidak ada. Misalnya, tapi kalau kita ingin melihat ya keagungan, kebesaran, keindahan, apa yang kita lihat dari apa yang kita ada di sekitar kita, baik yang di langit maupun yang di bumi, atau yang ada di antara keduanya, itu semua menunjukkan adanya Sang Pencipta. Adanya Sang Pencipta. Nah, maka itu ikhwah fillah rahimakumullah, disinilah ketika kita melihat terjadinya pergantian malam dan siang, itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat berikutnya di sini Allah sebutkan wal laili idza as'as. Nah, as'as di sini yakni akbal. Nah, di sini sebutkan dan demi malam apabila telah ya hampir pergi atau datang. As'as di sini disebutkan yakni akbal. Wa qila ma'nahu adbar. Di sini disebutkan dan demi malam yang hampir datang dan pergi. Nah ini as'as yakni akbal wa qila ma'nahu adbar. Dzalika anna al-kalimata as'as fi al-lughati al-arabiyyah taslu li hadza wa hadza. Artinya kedua-duanya bisa dipakai. Dan demi malam ya yang hampir pergi dan hampir datang. Nah, oleh karenanya di sini sebuah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah lah yang menjadikan ya datangnya malam, dan Allah pula lah yang menerbitkan siang. Oke, wal laili idza as'as. Haibati fillah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, di sini ikhwah fillah ada siklus malam yang datang dan pergi merupakan tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Malam bukan hanya sekedar tiba lalu kemudian dia pergi tanpa pesan, tidak. Makanya malam kalau kita baca bagaimana kehidupan para as-salafus saleh, luar biasa. Bagaimana mereka ketika malam itu datang, makanya dalam kitab-kitab di antara Safwatus Safwa dan banyak di antara kitab-kitab yang bicara tentang keteladanan para as-salafus salih, mereka berbicara tentang datangnya malam luar biasa. Dia mengatakan bakhin ya nafs. Dia mengatakan kepada dirinya, laqad jaa waktu sururil mu'min, telah datang tiba waktu gembiranya orang beriman. Ternyata mereka mengatakan malam itu bukan sekadar untuk tidur, bukan sekadar untuk rehat, tapi adalah waktu kegembiraan orang beriman. Kenapa? Karena di malam hari itulah di saat semua orang sudah terlelap, semua orang sudah tidur, dia bangkit meninggalkan kasurnya empuk, ruangan kamar yang dingin, selimut yang lembut, bantal yang empuk. Ditinggalkan. Dia lebih memilih untuk berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia lebih memilih untuk bisa menangis, ya mendayu-dayu, dan dia menangis meminta kepada Sang Khalik. Disitulah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan satu ibadah yang tidak pernah ia tinggalkan adalah salat malam. Ya, makanya di dalam kisah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kita dapatkan bagaimana ibunda kita mengingatkan baginda kita alaihi salatu wassalam, suaminya, ya, laqad tafattar qadama, ya, dia telah sampai bengkak, kaki-kakinya sampai bengkak karena sering dan lamanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian dia mengatakan afala akunu abdan syakur. Perhatikan, ketika Aisyah ingatkan, bukankah engkau telah diampunkan dosa? Bukankah engkau telah dijamin bagimu surga? Telahkah engkau ya diberikan kepadamu risalah? Maka Nabi SAW mengatakan afala akunu abdan syakura. Lihat, Nabi mengaitkan kesyukuran dengan solat.
Maka itu kata para ulama mengatakan di antara cara yang paling tepat untuk mensyukuri Allah dengan mendirikan salat. Karena salat merupakan tiangnya agama. Ya, salat adalah, dan salat malam kita tahu. Ya, afdhalus salati ba'dal faraid salatul lail. Salat yang paling bagus, yang paling baik setelah salat wajib adalah salat malam. Makanya ketika para ulama menjelaskan kenapa salat malam ini merupakan salah satu ibadah yang dianggap ikhlas, karena tidak ada orang yang lihat. Tidak ada orang yang lihat. Dia bangun di tengah malam saat orang mau tidur, tapi dia menjadi hamba Allah. Iya. Dari jumlah yang sedikit yang bangun tengah malam, dia termasuk salah satunya. Ya. Makanya Allah katakan ya di dalam firman-Nya, "Qumil laila illa qalila." Ya. Kemudian Allah memberikan waktu-waktu, dan dia termasuk yang sedikit yang berdiri, yang menangis, yang merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salah satu ibadah yang dianggap keikhlasannya masih terjaga karena ibadah itu tidak ada orang yang melihatnya. Ya. Karena diri dia hanya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu kemudian setelah itu Allah taala mengatakan was-subhi idza tanaffas. As-subh adalah waktu subuh. Di sini dijelaskan bahwa dan demi subuh apabila fajarnya menyingsing, fayakun Allahu aqsam bil laili hala iqbali. Di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Allah ya bersumpah dengan malam ketika datang, wa bin nahari hala ikbali, dan dengan siang ketika datang. Wa inna ma aqsama Allah taala bi hadhil makhluqat li'idhamiha wa kauniha min ayatihil kubra. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidaklah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya ini dengan waktu malam, dengan waktu subuh, ya apalagi wal fajar, ya kan, dan waktu fajar, wal asr, ya, wal lail, wad duha. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk sumpah Allah dengan waktu. Dan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa wa inna ma aqsama Allah taala bi hadhil makhluqat li'idhamiha, karena keagungan nilainya yang sangat besar pada makhluk yang dimana Allah bersumpah itu. Artinya Allah ingin menyampaikan waktu itu mahal, waktu itu berharga. Sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa waktu itulah kehidupan kalian. Innama anta ayyam ya ibn Adam, kata Hasan Basri. Innama anta ayyam, kamu itu tak ubah daripada hitungan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, kalau kamu ya hilang satu hari dari dirimu, maka hilanglah bagian dari kehidupanmu. Subhanallah. Namun tidak semua orang bisa menjadikan itu adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan dirinya, dalam kehidupan sehari. Oleh karena itu ikhwafillah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan makhluknya. Tidaklah Allah bersumpah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, melainkan itu adalah ya tanda-tanda kebesaran Allah. Faman yastati ayyata bin nahar wa idza kana al-lail, wa man yastati ayyata bil lail idza kana nahar. Tidak ada orang yang mampu. Siapa orang yang mampu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mendatangkan siang di saat malam hari tiba, atau mendatangkan malam di saat siang hari ada? Tidak ada. Allah katakan, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahin ghairu, ya, ghairullahi ta'tikum bidiya'in afala tasma'un. Enggak ada orang yang mampu, makhluknya yang mampu, yang bisa mendatangkan di saat gelap malam itu di sana. Enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Nah, itu sudah cukup bagi kita adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup bagi kita bahwa ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tak boleh kita berikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min rahmatihi an ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fi.
Di antara rahmat Allah ya kepada kita semuanya, Allah jadikan malam dan siang. Allah jadikan litaskunu fihi, agar Allah jadikan kita berada di malam itu ada ketenangan. Makanya malam itu memang lebih identik kepada ketenangan ya. Orang semuanya balik ke rumah, nggak ada lagi di perusahaan, nggak ada di kantor. Makanya orang yang masih sibuk di tengah jalan itu melanggar fitrah itu. Seharusnya malam tuh baliklah, sudah, ya istirahat, sudahlah dari pagi bokojo sampai ke malam, ya kan? Nah, oleh karenanya Allah jadikan itu semua untuk kita agar kita mendapatkan ketenangan, walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, agar kalian mendapatkan karunia-Nya dan agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Fa hadhil makhluqatul 'azimah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, makhluk-makhluk yang agung ini ya yuqsimullah biha li'izamil muqsam alaih wa qawluhu, ya bahwa Allah bersumpah, tidaklah Allah bersumpah melainkan memang ada keagungan dan pelajaran dari apa yang Allah sumpahkan itu. Baik. Lalu kemudian apa sih yang ingin Allah sampaikan dengan sumpah-sumpahnya ini? Nah, innahu laqaulu rasulin karim. Nah, innahu di sini kemana? Kembalinya kepada Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ya laqaulu rasulin karim huwa Jibril alaihi salatu wassalam, yang membawanya Jibril. Fa innahu rasulullah ila ar-rusul bil wahyi alladhi yanzilu alaihim. Nah, ini coba bayangkan bahwa ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad, bukan reka-reka Muhammad seperti mana yang dituduhkan kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Itu wahyu, firman Allah yang Allah turunkan, yang dibawa oleh Jibril alaihi salam, yang disebut oleh Allah wa wasafahu Allah bil karam. Jadi Jibril itu disifati dengan karam. Nabi Allah karim dan malaikat disifati oleh Allah bil karam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga digelar dengan ya bagaimana karimnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh ikhwafillah malaikat Allah azza wajal ya, dan khususnya Jibril alaihissalam yang membawa amanah dari Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala dalam surah An-Najm katakan dzu mirratin fastawa. Qala ulama al-milq al-husn al-khuluq wal hay'a wal jamila, karena Jibril alaihi salatu wassalam mausufan bihadzal wasf. Jibril itu ya adalah digelar dengan al-karim dan juga disebut dengan sayyid al-malaikah karena dia membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya di antara para anbiya siapa sayyidnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penghulunya Nabi kita, walaupun dia nabi terakhir. Malaikat Allah banyak apa tidak? Banyak. Siapa penghulunya para malaikat? Itulah Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya semua yang berkaitan dengan firman Allah itu akan melengket padanya kemuliaan dan ya kebaikan. Akan sangat dekat siapapun yang ada padanya Al-Quran, maka itu akan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu kemudian Allah katakan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Nah, malaikat itu Allah sebutkan sifatnya. Dzi quwwa wasafa Allah taala bil quwwatil 'azimah. Bagaimana kekuatan malaikat Jibril alaihi salam. Ya, dan beberapa kali ya yang dilihat oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi SAW ketika melihat Jibril itu gemetar. Lawat cedapu gemetar Nabi SAW. Nabi tidak pernah dia melihat sebesar itu, menutupi langit ya, bagaimana sayapnya, bagaimana ya besarnya Jibril alaihi salatu wassalam itu, sehingga Nabi kita ketika menerima wahyu itu kembali ke rumah dalam keadaan gemetar karena tidak pernah
pernah ada dia mengalami itu selama hidupnya sallallahu alaihi wasallam. Untung ada istri yang luar biasa yang menenangkan dirinya, ya, menenangkan baginda kita alaihi salatu wassalam, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ditenangkan dengan kalimat dan kata-kata yang menyejukkan perasaan suaminya. Tidak hanya kata-kata, tapi dia berikan pelukan hangat di dadanya. Nabi SAW dipeluk oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala, fadammanathu ila sadriya, dipeluknya. Makanya orang kalau dalam keadaan ketakutan, gemetar, cara yang paling aman adalah dipeluk, karena itu akan menguatkan dia. Itu dilakukan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu kemudian Khadijah mengatakan kalimat-kalimat yang indah kepada Rasulullah SAW, la yukhzikallah abadan, wahai suamiku, Allah tak akan membiarkan kamu sama sekali. Kenapa? Lalu disebutnya kebaikan, innaka la tasilur rahim, engkau ini laki-laki yang suka silaturahim, engkau ini laki-laki yang suka membantu orang susah, engkau ini laki-laki yang suka membantu orang yang membutuhkan, dan sebutlah kebaikan-kebaikan suaminya. Nah, orang kalau disebutkan kebaikan-kebaikan, gimana perasaan kita? Enak ya Bang? Enak. Nah begitulah cara seharusnya ya para ummahat mencontoh ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di saat suami ya butuh dikuatkan, ya dikuatkan. Makanya di antara fungsi istri itu Allah sebutkan litaskunu ilaiha, sama dengan fungsi malam tadi, litaskunu fi. Makanya kata as-sakinah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya pada dua ini. Pertama Allah sifatkan untuk malam, yang kedua Allah sifatkan untuk istri. Nah, bila mana istri tidak menenangkan berarti menyalahi fitrah dan fungsinya. Ya, kan? Makanya Al-Quran itu katanya luar biasa. Pantasnya seorang istri itu menenangkan, bukan bukan menenangkan, ya? Bukan memusingkan, tapi menenangkan. Fungsinya begitu ya. Maka nampak suami loyo-loyo balik kan, alsoy ada jakatnya. Nah, tapi nampak pulang loyo-loyo apa-apa, ya kan? Nampak pulang beban berat di pikirannya, tahap apa yang terjadi dalam pekerjaan kita tidak tahu. Kelihatan abang nih loyo, bang, ada apa? Abang mau kopi, mau teh. Nah, buatkan dulu kan, tenangkan dia dulu. Atau mungkin bisnisnya lagi tidak jalan gitu. Nah, datang ini, itu dia adalah sambut dulu nih. Jadi kajian itu kajian dia, asli dia sama gitu. Bukan seperti itu kan? Akhirnya tidak tahu cakap yang dulu dia bang ya. Subhanallah. Maka karena itu khafillah, ya gitulah fungsi yang seharusnya. Ya, maka istri itu Allah sebutkan litaskunu ilaiha, agar laki-laki ini menjadi tenang di sisinya. Keberadaan laki-laki seharusnya di samping istri itu tenang, bukan semakin ya pusing dan bikin sakit kepala, gitu kan? Inilah fungsinya. Ibu-ibu ya, tolong dipahami baik. Baik, ikhwah fillah rahimahullah. Kita lanjutkan. Allah katakan, fa inna Rasulullah sallallahu ra'ahu ala suratihi allati khalaqa Allah 'alaiha. Bayangkan Allah perlihatkan bahwa Jibril itu dilihat oleh mata Nabi, lalu dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Lahu 600 janah, 600 ya sayap, qad saddal ufuq kullah, dan itu telah menutupi ufuk, besarnya bukan main, ya kan? Min azamati alaihi salatu wassalam inda dzil arsh, inda sahibul arsh wallah jalla wa ala, wal arsh fawqa kulli syai'. Al arsh itu di atas segala sesuatu, wa fawqal arsy rabbul alamin. Ini menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Banyak dalilnya. Makanya kata Imam Nuqayyim Ta'ala lebih 2000 dalil. Tapi kalau sahabat itu nak percaya mana 2000 ya. Makanya tidak akan percaya dia. Maka oleh karenanya cukup banyak dalil yang menyebutkan Allah di atas arsy. Nah, tapi ketika kita katakan ini, lalu kemudian akan dikatakan kita ini mujassimah, ya, dan kita dikatakan musyabbihah dan seterusnya. Allah Ta'ala katakan rafi'ud darajat dzul arsh yulqir ruh min amri ala may yasha min ibadihi. Naam. Dzul arsh huwa Allah azza wa jalla, wa qawluhu makin idzu
makanah. Makin di sini dzu makanah. Ya, memiliki kedudukan. Ai anna Jibril 'inda Allah jalla wa ala dzu makanatin wa syaraf. Jibril itu memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Jibril. Makanya Allah sifatkan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Makin idzu makana, memiliki keagungan kedudukan yang tinggi kemudian di sisi Allah Azza wa Jalla. Walihada khassahu Allah bi akbarin ni'am allati anzalaha Allah ala ibadihi wa huwa al-wahyi. Maka disinilah Allah pilih Jibril alaihissalam untuk menyampaikan nikmat yang terbaik untuk kita, nikmat wahyu ini. Wahyu kalamullah itu merupakan adalah nikmat yang agung untuk kita, ikhwafillah. Dengan wahyu inilah kita akan tahu mana hak, mana yang batil. Dengan wahyu inilah kita akan tahu mana jalan keselamatan, mana jalan kebinasaan. Mana jalan-jalan yang Allah cintai, mana jalan-jalan yang Allah benci, murkai. Nah itu semua. Dari mana kita? Dari Al-Quranul Karim. Maka jangan sekedar kita membangga dengan memilikinya, tapi kita mesti berusaha untuk mempelajari. Nah, ini salah satu usaha kita malam ini, mempelajari ayat demi ayat ya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, wa huwa al-wahyi fa inna an-ni'am law nadharna ilayha lawajadna annaha qisman. Ni'am yastawi fiha al-bahaim wal insan wa hiya mut'atul badan al-akl wa syurb wan nikah was sukun. Wa hadhihi an-ni'am yastawi fiha al-insan wal hayawan. Fal insan yatamatta bima ya'kul wa bima yashrab wa bima yanqa wa bima yaskun wal bahaim kadzalik. Nah, ada dua nikmat. Nikmat yang pertama ini nikmat yang mana sama antara kita dengan binatang. Ya, apa nikmat itu? Di mana kita bisa makan, bisa minum, ya kan? Nikmat itu semua. Kita menikah, kita makan, hewan juga makan. Kita minum, hewan juga minum. Kita menikah dan kita bertempat tinggal, dan mereka juga nikah dan punya tempat tinggal. Nah, ini bahwa nikmat yang mana sama antara kita dengan mereka. Sama-sama menikmati apa yang menjadi bagian kebutuhan kehidupannya. Namun wa ni'mu ukhra yahtassu bihal insan. Kata Syekh Shalih Utsaimin, ada nikmat yang lain yang itu hanya diberikan kepada manusia. Wa hiya syara'i allati anzalaha Allah 'ala ar-rusul litastaqima hayatal khalq, yaitu syariat yang Allah turunkan, yang Allah ya berikan kepada kita agar kehidupan kita ini lurus. Makanya kalau ingin selamat, pakai syariat. Pakai apa yang Allah perintahkan dalam hidup ini. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, sudah. Hidup kita akan sehat dan akan selamat. Ya, sebagaimana kita ingin hidup kita ini juga berjalan dengan baik, maka ikutilah aturan-aturan itu. Yang boleh dimakan, makan. Yang tidak boleh, tinggalkan. Yang diharapkan Allah, jauhkan. Yang mubah, yang halal, silakan dinikmati. Itulah prinsip orang beriman. Maka litastaqima hayatal khalq, lianna la yumkin an tastaqima hayatal khalq aw tatibu hayatal khalq illa bisyara'i. Bahwa kehidupan kita ini, ikhwafillah, tidak akan bisa baik dan tidak akan bisa berjalan dengan sempurna kecuali kita menjalankan syariat. Ikhwafillah, satu ibadah sholat ini saja misalnya, kalau kita baca bagaimana keterangan para ahli-ahli di bidang kesehatan dalam tubuh kita, subhanallah, kita dapatkan dan penelitian-penelitian mereka, ilmu-ilmu mereka menunjukkan betapa besarnya orang manfaat rukuk dan sujud ini. Betapa gerakan sholat kita ini sangat memberikan manfaat yang besar kepada tubuhnya. Orang katanya kalau tidak misalnya kepala ini sehari ke bawah itu akan ada gangguan gitu. Darah itu tidak sempurna. Nah, kalau ketika kita rukuk, ketika kita sujud, kan darah itu sirkulasinya itu ya baik dan lancar. Nah, itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan itu cukup minimal 17 kali kata ahli kesehatan. Nah, sholat kita 17 rakaat. Itu cukup 17 kali dalam sehari semalam. Dan telah diatur dalam ibadah sholat kita.
Itu minimalnya. Apalagi ditambah dengan sunnah kita dan ibadah-ibadah yang lain, maka sungguh akan memberikan kesehatan kepada kita. Makanya Allah katakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min," kata Allah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falunuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Para ulama menjelaskan al-hayatut thayyibah di sini adalah fid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ini kehidupan akhirat. Allah berikan balasan yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Karim ya ikhwan, Rahman dan Rahim. Maka sedikit amal kita ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan nabinya, insya Allah Allah akan berikan itu kepada kita jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan hari ini. Ikhwafillah. Maka al-mu'min al-amil bis salihat walladzi lahal hayatul thayyibah fid dunya was thawabul jazil fil akhir, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Mukmin yang mengakukan amal saleh, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan pahala yang banyak di akhirat. Wallah ya, law futtishatil muluk wa abna'il muluk wal wuzara wa abna'il wuzara wal umara wa abna'il umara wal aghniya wa abna'il aghniya, maka mereka sungguh akan mereka dalam kehidupan ini ya, kalau mereka tidak beramalan, tidak melakukan bekal yang cukup, maka mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan ya di akhirat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, orang-orang yang beriman bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tajidul mu'min al-'amil lis-salihat masrurul qalbi munsyarih as-sadr radiyan biqada'illah wa qadar. Orang yang beriman beramal saleh itu ikhwan, dia akan mendapatkan kegembiraan di hatinya dan kelapangan di dadanya dan ridha terhadap keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. In asabahu khairun syakarallahu ala dzalik, bila mana dia mendapatkan nikmat, ia bersyukur atas atas apa yang Allah berikan. Namun jika mendapatkan ujian, dia berusaha untuk bersabar terhadap apa yang sedang menimpa diri. Itulah orang beriman. Oleh ikhwafillah rahimani rahimakumullah, ajaban al-mu'min, kata Nabi, inna amrahu kullu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagungkan, menakjubkan perkara orang beriman, seluruh kebaikan orang beriman itu jika dia ya mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya, dan jika mendapatkan ujian dia bersabar, itu lebih baginya. Subhanallah, dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Kedua-duanya nikmat ikhwan ya, nikmat kelapangan itu nikmat, kesempitan itu juga merupakan, keduanya adalah ujian ya, ujian kelapangan, ujian kesempitan. Baik, kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله
Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tersisa dari surat At-Takwir ini. Allah katakan muta'in thamma amin. Nah, di sini maksudnya adalah siapa yang ditaati dan lagi amanah itu adalah malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kedudukan, otoritas, amanah ya di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa taala menyebutkan di sini ya setelah Allah katakan tentang bagaimana Jibril alaihissalam, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Al-Qur'an memberikan pembelaan wa ma sahibukum bimajnun. Artinya bahwa Muhammad itu tidak lagi gila. Nah, ini kan tuduhan mereka kafir Quraisy yang mereka diajak untuk beriman, mereka diajak untuk
bertauhid kepada Allah, sampai mereka mengatakan, apakah pantas bagi kami untuk mengikuti seorang laki-laki yang ahli syair dan lagi gila ini? Maka Allah SWT bela Nabi kita, wa ma sahibukum bimajnun, ya, bahwa Muhammad itu tidak lagi gila, bukan seperti yang kalian sifati, ya. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan Rasulullah SAW telah melihat Jibril, ya, sebagaimana Allah ciptakan di ufuk yang nyata. Artinya Nabi memang melihat dengan jelas bagaimana Jibril alaihi salam itu, ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bakhil terhadap yang gaib. Artinya tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat, dari perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bidhanin daduna bibakhil, fa alaihi salatu wasallam laisa bimatihim fil wahyi wala bakhil bih, walau asyaddun nasi badlan lima uhya ilaih. Sungguh Nabi SAW bila mana turun kepadanya wahyu, dia segera menyampaikan kepada para sahabat, tidak disembunyikan. Makanya subhanallah, sampai kisah yang berbicara tentang dirinya dan keluarganya itu sendiri, ya, maka Allah turunkan kepadanya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya. Seperti mana dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Itu kan kisah tentang keluarganya. Teguran Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, wahai Nabi, kata Allah, kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan? Kan kisahnya adalah di mana Nabi mengharamkan apa bang? Madu. Ya, madu. Diharamkan oleh Nabi madu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berada di salah satu rumah istrinya, kalau tidak salah Zainab. Zainab ini tahu dengan madu, dengan minuman kesukaan Nabi. Setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya, dibuatkan oleh Zainab ini madu. Tapi ada datang kecemburuan dari istri yang lain, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dan ibunda kita Hafsah. Kedua-dua ini kan bukan ayahnya bukan orang sembarangan. Aisyah bapaknya siapa? Abu Bakar. Hafsah Umar. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini bukan main anak orang tua yang bukan orang tua biasa. Tapi begitulah yang namanya perempuan, ada kecemburuan di hatinya, ada kesepakatan antara Aisyah dan Hafsah. Apa kata mereka? Kalau datang nanti Rasulullah ke rumah kamu Aisyah, katakan kita mencium al-maghafir. Kalau tidak salah itu salah satu minuman manis tapi aromanya tidak enak. Gila, kata Aisyah. Datang Rasulullah ke rumahnya, dikatakan kalimat itu. Nah setelah itu Nabi datang ke rumah Hafsah, kok kalimatnya sama ini. Nah itu kan. Lalu kemudian Nabi mencoba mengharamkanlah madu untuk dirinya. Allah tegur Nabi kita alaihi salatu wasallam, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka. Apakah engkau mencari tabtaghi mardata azwajik, engkau mencari ridha istrimu, engkau haramkan yang kuhalalkan. Apa kata para ulama? Andaikan ada ayat yang disembunyikan oleh Rasulullah, inilah ayat yang harus disembunyikan. Kenapa? Karena bicara tentang pribadinya, keluarganya sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak disembunyikan oleh Nabi. Maka disinilah Nabi kita SAW, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi itu tidak bakhil, tidak akan menyembunyikan sesuatu yang telah diturunkan kepadanya. Makanya At-Tahrim itu ayat berikut, ayat 3, 4 itu semua adalah perkataan Umar yang Allah abadikan. Karena Umar marah sekali ketika dia tahu bahwa Nabi salah sikap oleh perbuatan anaknya, datang kepada Hafsah.
Kalau Allah berkehendak, Allah ceraikan, keadaan Allah ganti dengan istri lebih baik untuk dia. Begitu kata Umar bin Khattab radhiyallahu kepada Aisyah, kepada Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan diingatkannya putrinya, kalau sahabat jangan macam-macam Hafsah. Ya. Aisyah itu siapa bapaknya? Bapak kamu ini siapa? Begitulah kira-kira bahasa Umar. Bapak kamu siapa? Tidak levelnya bapak Aisyah itu. Kamu jangan ikut-ikut. Akhirnya begitu. Dalam dialognya seperti itu. Bahwa kamu ini anak siapa wahai Hafsah? Marahnya bukan main Umar bin Khattab. Karena Nabi sampai salah tingkah, salah mengambil kesimpulan gitu kan. Padahal sudah halal, tapi diharamkan untuk dirinya. Ya, karena begitulah Nabi ingin menjaga perasaan. Nah, maka hukumnya sama. Mengharamkan yang halal dilarang, apalagi menghalalkan yang haram. Kalau dulu Nabi ingin mencari kesenangan istrinya mengharamkan madu yang dihalalkan kalau untuk dirinya, hari ini orang-orang menghalalkan yang haram untuk mencari kesenangan bini dan anak, ya kan? Jangan korupsi juga. Ya bini banyak belanja. Nauzubillah ya, nauzubillah. Nah oleh karena itu jangan kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Allah katakan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Dia adalah firman Allah. Laisa biqauli ahad minasyaitan wa humul kahana. Bukan juga perkataan dukun alladzi tuhi ilaihim asyayatin alwahy wa yukadzibuna ma'ahu wa yukhbiruna an-nas fayadhunnunahum shadiqin. Nah, lalu kemudian fa aina tadhhabun? Kemana kalian hendak pergi? Kalau kalian tidak berpegang kepada wahyu Allah, prinsip apa yang akan kalian pegang dalam hidup ini? Tidak ada. Ya kan? Maka kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada firman Allah, ya. Maka fa aina tadhhabun? Disinilah kaidah yang harus kita pahami. Kita ini memang harus kembali kepada Al-Quran yang menjadi panduan kita, kalamullah yang menjadi rujukan kita. In huwa illa dzikrun lil alamin, bahwa Al-Quran itu adalah zikr lil alamin. Zikr yashmal tadhkir wa tadhakkur, peringatan, pelajaran, ya, tadhkiril alam, ya, dan semua itu adalah apa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian liman syaa minkum ay yastaqim, siapa di antara kalian ingin meniti jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Artinya bahwa walaupun manusia ini diberikan Allah kehendak untuk bisa memilih, tapi hendaklah dia memilih apa yang dipilih oleh Allah. Kita ini kan diberikan Allah akal, diberikan Allah hati, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ilmu. Walaupun kita ini kita tahu nih mana yang baik, mana yang buruk, pilihlah. Kalau ingin selamat, jadilah jalan yang dipilih oleh Allah. Tapi jika tidak, maka ambillah jalan yang dibenci olehnya. Maka disinilah di dalam ayat ini kita dapatkan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oleh karena itu kita ini fal insan alladzi la yuridul istiqamah la yumkin an yantafi' bi hadzal Qur'anil karim. Walakin idza qala qail hal masyiatul insan bi ikhtiyari. Naam. Kita ini adalah orang-orang yang punya kehendak, punya keinginan, dan punya kemampuan untuk bisa memilih. Itulah gunanya Allah berikan akal kepada kita. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ketika kita memilih yang buruk, maka hawa nafsunya mengalahkan dirinya. Namun bila mana kita bisa memilih yang baik, maka keimanan itu yang mendorong dia untuk melakukannya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla ja'alal insani ikhtiyaran wa iradatan. Nah, kita ini punya keinginan, punya pilihan. Maka insya'a fa'ala wa insya'a lam yaf'al. Ia berbuat, lakukan. Kan misalnya maghrib ini kita tahu jadwal hari ini, jalan kajian tafsir. Nah, ada yang keinginan datang dia, ada yang tidak punya keinginan tidak datang dia, walaupun dia tahu jadwal. Maka
disinilah orang bisa memilih in sya'a fa'al wa in sya'a lam yaf'al. Annahu law lam yakun kadzalik lam taqum al-hujjah 'ala al-khalq allazi ursilat ilaihi rusul wa irsalir rusul. Maka kalau tidak demikian tidak akan berlaku baginya hujjah nanti di hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Mudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita taufik untuk bisa berpegang teguh dengan jalan agamanya yang benar ini. Maka selalulah pilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, di dalam terakhir ya, di dalam bab ibadah ini ada pesan Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa lakukan sesuatu itu dengan al-wasatiyah. Lakukan sesuatu itu dengan kesederhanaan di dalam bab tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kemudian berlebih melakukan ibadah akhirnya ditinggalkan. Ya, sama kata ulama, lebih baik dia salatnya misalnya ya 8 rakaat, ya 6 rakaat tapi continue daripada sekali salat satu malam suntuk habis isya sampai pagi tidak salat sebulan setelah itu. Nah, misalnya. Makanya kita menjaga antara ghulu, ifrat dan tafrid. Maka Nabi halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Maka orang-orang yang yang terlalu melampaui batas itu akan bosan sendiri. Tapi begitu juga kita tidak boleh meninggalkan sesuatu itu terlalu santai dan lalai, tidak boleh pula. Maka kita berusaha lakukan sesuai kemampuan kita, dan di mana terkadang ada rukhsah, ada keringanan yang juga mesti kita ambil dalam agama kita. Jadi begitu ya. Ibnu Mas'ud mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam melakukan sunnah Nabi, gitu kan? Sederhana dia. Ya, tapi itu sunnah Nabi. Lebih baik dan lebih mulia, lebih afdal daripada bersungguh-sungguh berlelah-lelah di dalam melakukan sesuatu yang itu dia. Jadi sunnah itu nikmat, bidah itu nikmah, bencana. Maka nikmatilah sesuatu yang sunnah, jangan nikmati sesuatu yang ini yang sunnah dibenci tapi yang bid'ah disukai, jangan, kebalik. Maka kenalilah hal-hal yang disunnahkan dalam Islam, kita akan mengenali yang bid'ah. Ya, jangan pelajari yang tidak dulu, pelajari mana yang diperintahkan. Kita akan tahu mana yang dilarang. Makanya kita mengenali sesuatu yang disunnahkan, insya Allah kita akan kenal mana yang dilarang. Nah, oleh karenanya kenalilah sunnah Nabi SAW, maka kita akan mengenali hal-hal yang bid'ah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyadana wa iyyakum jami'an bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi al-kauniyah innahu ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara